Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat iman dan Islam kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan salah satu presentasi walaupun secara daring. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada pertemuan secara daring kali ini, saya Sony Aswara Fitria dari kelas 12 IPA 1 ingin mempresentasikan salah satu tugas fisika mengenai sinar X dalam kehidupan sehari-hari dan juga cara kerja mesin CT scan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Haji Nur Samsi SPD MPD selaku guru mata pelajaran fisika kami yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja. Sinar X dalam kehidupan sehari-hari dan cara kerja mesin foto CT scan. Yang pertama yaitu sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sinar X? Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Roentgen sehingga sinar X sering disebut sinar Roentgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Selain itu, sinar X dapat dihasilkan oleh elektron yang ditumbuhkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Cara inilah yang dipakai untuk mendapat sinar X secara komersial. Oleh karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Frekuensinya antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X banyak dapat juga dipakai untuk mendeteksi organ-organ dalam tubuh, seperti untuk mendeteksi paru-paru dan dapat dipakai memotret posisi tulang dalam tubuh. Misalnya, untuk menentukan posisi tulang patah. Selanjutnya yaitu peran sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua kategori penggunaan sinar X di kehidupan kita. Yang pertama yaitu sinar X untuk melihat lapisan dalam. Kenapa? Karena panjang gelombang sinar X pas banget untuk melihat benda-benda yang berada di lapisan dalam, tanpa harus membongkar lapisan luar. Hal ini karena sinar X cukup kuat untuk dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit. Tetapi tidak cukup kuat untuk menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Yang kedua, efek biologis sinar X. Sifat lain dari sinar X yang berguna adalah kemampuan sinar X untuk merusak struktur sel, menyebabkan mutasi atau bahkan membunuh sel jika dosisnya tinggi. Kemudian ada peran sinar X dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu peran sinar X pada bidang kesehatan, yang kedua peran sinar X pada bidang perindustrian, yang ketiga peran sinar X pada bidang keamanan, yang keempat peran sinar X pada bidang pertanian, dan yang kelima ada peran sinar X pada bidang riset dan ilmu pendidikan. Baik, akan dibahas satu-satu. Nah, yang pertama peran sinar X pada bidang kesehatan. Bagian A, sinar X untuk melihat lapisan dalam. Yang pertama yaitu melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Yang kedua, menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien. Yang ketiga, melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang keempat, menemukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan. Dan yang kelima yaitu memantau suatu jenis penyakit, misalnya penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, kerusakan gigi, dan lain-lain. Kemudian yang B yaitu efek biologis sinar X. Yang pertama, membunuh sel-sel tumor dan kanker. Yang kedua, mensterilkan peralatan medis. Selanjutnya yang kedua yaitu peran sinar X pada bidang perindustrian. A. Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Yang pertama, mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopis pada komponen mesin industri. Yang kedua, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Bagian B, efek biologis sinar X.
yaitu yang pertama menghilangkan bakteri berbahaya dari suatu produk kalengan makanan laut. Selanjutnya yang ketiga, peran sinar X pada bidang keamanan. Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sinar X dapat menembus benda-benda lunak tapi tidak dapat menembus benda-benda keras. Hal tersebut dapat dimanfaatkan pada bidang keamanan gengs untuk mendeteksi benda keras seperti senjata tajam atau bahkan peledak. Biasanya, sebelum masuk bandara, hotel, atau pusat perbelanjaan, ada pemeriksaan barang bawaan untuk memastikan bahwa barang yang dibawa oleh penumpang atau pengunjung itu tidak berbahaya. Yang keempat, peran sinar X pada bidang pertanian. Efek biologis sinar X. Salah satu perannya ialah dalam menciptakan bibit unggul yang berkualitas dengan menyebabkan mutasi sel sampai sifat yang diinginkan didapatkan. Dan yang kelima yaitu peran sinar X pada bidang riset dan ilmu pendidikan. Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Nah, di bidang ini, sinar X bisa digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa. Salah satu contohnya untuk memeriksa struktur kristal. Oke, bagian yang kedua yaitu cara kerja mesin CT scan. Apa itu CT scan? CT scan atau Computed Tomography Scan merupakan prosedur pencitraan medis dengan sinar X dan menggunakan komputer untuk menghasilkan gambar yang lebih detail dalam bentuk irisan-irisan. Pemeriksaan ini dilangsungkan dari berbagai sudut sehingga gambar bisa terlihat hingga bagian paling rinci tanpa perlu operasi. Alat CT scan berupa mesin dengan lubang seperti terowongan dan tempat berbaring di dalamnya. Pasien dewasa mesti berbaring di meja periksa dalam mesin CT tersebut untuk menjalani pemindaian. CT scan hadir sebagai sarana medis sejak 1970-an untuk mendeteksi penyakit atau gangguan kesehatan di dalam tubuh. Diagnosis dokter bisa lebih akurat jika menggunakan CT scan jika dibandingkan dengan pemeriksaan rogen yang lebih dulu ada. Di Cina, Komisi Kesehatan setempat bahkan menggunakan CT scan dalam penanganan pandemi coronavirus DAC 2019 atau COVID-19. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja CT scan. CT scan bekerja dengan cara penyinaran sinar X pada berbagai sudut, lalu membentuk gambar tiga dimensi dari bagian tubuh yang diperiksa. Komputer mengolah gambar dari sinar X itu untuk menghasilkan citraan tiga dimensi yang menunjukkan kondisi organ yang dipindai. Pemeriksaan dengan CT scan diperlukan untuk memberikan informasi detail mengenai jaringan organ dalam tubuh, dari otak, paru-paru, hingga pembuluh darah. Pada pasien stroke, misalnya, bisa diketahui bagian otak yang mengalami pendarahan atau penyumbatan yang memicu stroke. Dokter juga dapat menyarankan CT scan dalam persiapan tindakan bedah, antara lain bedah otak. Pasien kanker juga memerlukan CT scan dalam radioterapi untuk pengobatan kanker secara berkelanjutan. Pasien yang akan menjalani CT scan akan diminta berbaring di meja yang kemudian masuk ke mesin pemindai. Sebelumnya, dokter akan memeriksa pasien dan meminta pasien melakukan persiapan. Umumnya, pasien yang menjalani CT scan dengan suntikan cairan kontrak diharuskan berpuasa beberapa jam sebelum memindai dilakukan. Pasien juga mesti menginformasikan dokter bila memiliki alergi tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.